Jadi jangan lihat fisik, lihat apa yang disampaikan. Oh ya. Itu ya, saya ditanya sama panitia, kira-kira tema apa yang akan disampaikan. Ya, saya sampaikan, sudah dimasukkan, Ibu ya sudah sampai, sudah kami temanya tentang Islam, iman dan ihsan. Dulu pernah datang kembali guru kita, yaitu Zain bin Abidin, Rasulullah dari Sukabumi. Waktu itu kami sangat awam sekali tentang hadis, ya. Beliau membukakan wawasan kami. Kalaulah antum semuanya mengetahui Al-Fatihah itu sebagai ummul kitab, saya beritahu antum, kata beliau, ada ummul hadis. Ya. Itu tentang Islam, iman dan ihsan. Ya, jadi Abu Jahal atau paham betul. Nah, inilah ingin kami ketahui lebih luas tentang kajian Islam, iman dan ihsan. Karena selama ini kita melihat, kita memantau, memperhatikan setiap pada da'i dan da'iyah, mubaligh dan mubalighah itu menyampaikan nikmat iman, nikmat Islam. Jarang disentuh dengan nikmat ihsan. Nah, itulah subuh ini mudah-mudahan tuntas Bu ya. Insyaallah. Kalau dapat tuntas Bu ya. Insyaallah. Nah itu yang meneliti hati kami, karena bagaimanapun ihsan ini ya ilmu yang sangat yang kami harapkan penjelasannya ya, secara menyeluruh. Karena disini juga menyentuh tentang masalah itu. Cuma kedatangan buaya ini memberi wawasan yang lebih luas bagi kita, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Bekerja di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu tanpa amal itu hasilnya kurang memuaskan. Ya, sudah demikian. Sedikit itu ya, sedikit sebagai ya, apa yang saya sampaikan dari masukan, dan insyaAllah setelah tausiah mungkin ada sesi tanya jawab di 1 atau 2 atau 3 pertanyaan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Langsung. Izin Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdal dhakirin, hamdal sa'imin, hamdal arifin, hamdal muridin wal muradin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wal mahdi khalifatihi wa sallam. Amma ba'du. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut. Bismillah alladhi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i as-sami'ul 'alim. Na'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terutama Pak Kiai Haji Awwab At-Tamimi hafizahullah wa mata'allahu fi hayatihi. Amin. Wa li masyayikhihi wa li walidayhi wa li auladihi wa li amin. Amin. Kemudian kepada jamaah-jamaah yang cinta Allah, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan request Pak Kiai, kita akan bicarakan Ummul Hadis. Apa arti Ummul Hadis? Induknya hadis. Al-Fatihah Ummul Kitab. Wa hadis alladhi rawahu Umar bin Khattab عن الإسلام الإيمان والإحسان وأشراط الساعة من أمهات الحديث. Jadi ada 2 orang datang kepada anak Sayyidina Umar, yaitu Abdullah bin Umar. Di kampung mereka di Irak terjadi isu besar
sekelompok orang ahli zikir, ahli Quran, tapi kok menolak takdir dalam diskusinya. Puberitas, puber nyeleneh. Ada yang telat pubernya, udah tua baru nyeleneh. Kita dulu waktu ngampus semester 1, 2 biasa ngomong begitu. Ini dia tua-tua masih nyeleneh. Itu terjadi dulu, jadi ini bukan kejadian baru. Jadi jangan tertipu dengan uzlah dan khalwatnya seseorang, karena ini terjadi di zaman itu. Apa kata orang-orang ini? Wahai anak Amirul Mukminin, di kampung kami ada orang yang ahli ilmu, tapi mereka mengatakan takdir itu tidak ada. Mereka tidak percaya dengan hadis-hadis Nabi. Benarkah demikian? Maka Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, kabarkan kepada mereka, ana bari'un minhum wa hum bura'un minni. Kabarkan kepada mereka, aku terbebas, terpisah, terlepas tanggung jawab dari mereka. Mereka pun terlepas dariku. Kenapa? Karena aku menyaksikan ayahku berkalam bahwa Sayyidina Umar ayahnya pernah bertemu sosok yang tidak dikenal siapapun. Wajahnya sangat tampan seperti Nabi Yusuf, tidak berdebu, rambutnya sangat hitam, kulitnya pun sangat-sangat bagus. Tiba-tiba masuk ke halaqah Nabi. Istala'a alaina rajulun syadidu bayadus siyab syadidu sawadis sya'r. Itu lagi duduk-duduk. Inilah hebat majelisnya Nabi. Yang datang ada tamu-tamu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah tahu yang datang ini siapa? Jibril. Apa maksudnya? Di majelis ini atau di majelis yang lain? Jika di dalamnya ada wali, pasti ada kekasih-kekasih Allah di kalangan malaikat pun menyerupai manusia datang. Istala'a alaina rajulun. Tiba-tiba ada seseorang laki-laki masuk kepada kami. Maka hati-hati kalau bertemu seseorang. Siapa tahu di samping kita bukan manusia. Saya bukan main-main Pak, ini serius. Ini akhir zaman. Di akhir zaman malaikat tambah banyak yang turun. Dan mereka kadang-kadang menyerupai manusia, kadang-kadang menyerupai hewan. Menguji kita semua, apakah di kalbu kita ada sir cahaya Allah atau tidak. Tiba-tiba orang ini duduk, bertemukan dua lututnya dengan lutut Nabi. Dia taruh tangannya penuh adab dan dia memanggil, ya Muhammad. Sayyidina Umar tidak pernah dengar orang memanggil ya Muhammad kecuali orang kafir. Tapi ini bukan kafir, berarti dia makhluk yang spesial. Akhbirni anil Islam. Umar kemudian bingung, kok dia bertanya tentang Islam? Ternyata orang ini betul nyamar. Umar sudah punya sir, ini bukan manusia. Tapi dia tidak berani mengatakan siapa. Karena kita nggak boleh tebak-tebakan beragama. Ya, kan sekarang banyak ilmu cocok logi. Ya, dukhonnya belum terjadi, udah dipaksa-paksain terjadi. Nggak terjadi, nggak minta maaf. Ya. Tahun lalu, ya, ada yang maksain 15 Ramadan pasti terjadi dukhon. Tidak terjadi, dia tidak minta maaf kepada umat, tidak minta ampun kepada Allah. Cocok logi, ilmu baru. Lalu Nabi jawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah. Islam itu amal zahir, dimulai dari syahadat. Tuqimus salah, kamu salat. Tu'tiyaz zakah, kamu bayar zakat. Tasum Ramadan, kamu berpuasa.
tahajjul bait in istata'ta ilaihi sabila. Engkau pergi haji jika engkau sanggup. Sekarang kita tidak dapat haji karena tidak ada kesanggupan, keamanan tidak ada, izin dari negara tidak ada. Sudah vaksin pun tidak dapat izin. Miskin duit bapak bisa berangkat haji 7 kali. Maka rukun Islam yang inti ada 4. Haji itu pelengkap. Lalu orang ini mengatakan, sadaqta, Anda benar. Kata Abdullah bin Umar, ayahku berkata, ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Kami heran, nanya kok malah mengiyakan. Jangan-jangan ini bukan bertanya, tapi malah mengajari kita. Ada yang ikut kajian Al-Badr malam minggu di YouTube. Itu tiba-tiba kalau sudah mau jam 3 ada yang nanya tuh. Itu bukan bertanya itu Pak, itu ngajar orang yang sedang hadir itu. Karena yang bertanya ini, dia bukanlah orang yang lebih jahil daripada saya, dia orang yang lebih alim daripada saya. Kira-kira seperti inilah modelnya. Lalu Nabi ditanya lagi, akhbirni anil iman. Apa itu iman? Jika al-Islam amal fisik, syahadat lidah, salat tubuh, puasa perut, zakat harta, haji umrah, harta, badan, jiwa. Tapi ini lain. Apa itu iman? Iman secara harfiah tasdiq bil qalb. Iman itu percaya di qalbu. Ini aslul iman. Pokoknya iman percaya di qalbu. Berarti urusan ini sudah masuk ke alam qalbu. Jadi babul iman, tapi qalbu itu diterjemahkan oleh akal. Maka babnya percaya, tidak percaya. Apa Nabi? Antu'mina billah. Engkau percaya kepada Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir. Dan diulang lagi, kalimat percayanya diulang cuma 2 kali. Wa antu'mina bil qadar. Engkau percaya kepada qadar. Apa arti qadar? Udah jadi bahasa Indonesia. Ukuran. Kita menyebutnya sekarang takdir. Air gelas ini bisa diisi penuh, bisa diisi separuh, benar? Itulah takdir. Ada orang yang mengisinya separuh, ada yang mengisinya. Nah, tapi takdir kita, kadar kita segini. Cuma orang memilihnya separuh. Maka sahabat Abdullah bin Umar menambahkan pemahamannya bil qadari khairihi wa syarrihi. Takdir apakah itu baik ataupun buruk. Ternyata baik buruk itu menurut kita, bukan menurut Allah. Saya mau tanya Bapak Ibu, corona itu baik atau buruk? Buruk. Buruk. Mulai ragu nih imannya. Buruk ya? Tapi ada baiknya enggak? Dulu kerja pulang pagi, berangkat pagi pulang pagi, Bang Toyib. Sekarang selama corona, mungkin sebelum PPKM ini dilonggarkan, kita bisa sholat dengan istri kita, bisa sholat dengan anak kita, kita bisa work from home, kerja dari rumah. Bener, itu baik atau buruk? Cuma yang nggak baik, dompetnya nipis. Kalau dompet nipis sebelum corona pun sudah terjadi. Berarti ini masalah persepsi. Baik buruk itu persepsi. Jadi baik buruk itu terjemahan kolbu. Kolbunya sedang baik, maka jadilah itu baik. Kolbunya kotor, jadilah itu buruk. Maka si kolbu yang buruk dia akan mencari kambing hitam. Dia salahkanlah siapa.
Aneh, sungguh aneh. Percaya kepada Allah tapi tidak terima takdir Allah. Saya mau tanya lagi, saya sudah tanyakan ini di banyak tempat. Corona berkembang karena takdir Allah atau bukan? Ridho tidak? Raditu billahi. Jadi sudah tahu 2 tahun corona baru ridho pagi ini. Betul ya? Udah 2 tahun corona baru ridho pagi ini. Ridho enggak? Ridho, wajib ridho. Imam Abdul Hasan Syazili memarahi muridnya yang mengatakan percaya kepada Allah tapi tidak terima takdir Allah. Ini corona bukan hanya Indonesia, tapi semua negara yang kita tuduh bersumber dari Amerika kepayahan. Cina pun kesusahan. Dari Jerman pun kewalahan. Cina sekarang belum berhasil vaksin, Pak. Kita sekarang Indonesia suruh banyak yang divaksin. Orang kita ini gampang diatur, cuma ngeyelnya banyak. Gampang diatur. Alhamdulillah. Mau mereka tusuk kita 1000 kali biarin, yang penting kita pengajian jangan dilarang. Masjid kita jangan ditutup. Ya. Coba tutup, awas. Ini bab kolbu. Ini bab. Jadi dasarnya iman, tasdik, percaya. Adakah di situ kecenderungan politik? Ada nggak di situ? Rukun keberapa tuh, Pak? Kata Bapak ini ada. Rukun keberapa di situ politik? Nggak ada. Mazhab ada nggak di situ? Manhaj, torikoh, nggak ada di situ. Maka kalau kita beda manhaj, pemahaman, mazhab politik, beda torikoh, bukan berarti beda iman. Ya, jadi dasarnya iman di kolbu. Lalu iman punya cabang. Qaul dengan syahadat, amal bil arkan, beramal dengan anggota tubuh. Maka al-Islam itu cabangnya iman. Dalam al-Islam muncullah 4 mazhab besar. Untuk menjalankan sholat muncul banyak hadis, ribuan hadis. Adakah di Quran cara sholat? Ada nggak? Kata kawan, tidak usah ikut imam, langsung saja kepada Al-Quran. Saya tanya, adakah sholat subuh 2 rakaat di dalam Al-Quran? Enggak ada. Serius? Wih, Al-Qurannya enggak sempurna? Bukan begitu. Al-Quran itu universal, umum. Maka dia tidak membicarakan yang rigid-rigid, yang detail-detail. Yang detail diterjemahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad mengajarkan sholat subuh 2 rakaat. Ada sahabat yang menyaksikan Nabi berkunut, ada yang menyaksikan Nabi tidak berkunut. Tapi mereka sepakat bahwa Nabi sholat sunat 2 rakaat sebelumnya dan sholat subuh juga 2 rakaat. Tidak ada yang mengatakan, aku melihat Nabi sholat subuh 3 rakaat. Nggak ada ya? Di mana ketemu itu? Hadis. Tapi hadis pun beragam. Mulai dari hadis takbir, 1 takbir 1 hadis. Hadis iftitah 1 hadis. Kan sempat ramai kemarin. Ada ustadz kita, dia meneliti. Biasa penelitian kan bisa salah, bisa benar. Kata dia tidak ada kalimat ini wajahtu. Itu kan penelitian dia, tidak apa-apa. Kita juga meneliti, ulama lain juga meneliti. Ternyata ketemu kata ini. Itu perdebatan sudah biasa. Karena hadis ini bercerai-berai. Hadis assalamualaikumnya di mana? Hadis tahiyatnya di mana? Hadis baca Qur'annya di mana? Hadis rukuknya kemana-mana? Maka perlulah orang yang meriwayatkan amalnya Nabi, bukan hanya meriwayatkan berita amal Nabi. Kalau tadi berita amal Nabi namanya hadis, sekarang meriwayatkan cara mengamalkannya.
Dan Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni." Salatlah seperti kamu melihat aku salat. Coba, siapa di sini yang sudah melihat Rasulullah salat? Nggak ada. Katanya langsung kembali kepada Allah dan Rasul. Gimana? Berarti nggak bisa kita langsung kepada Allah dan Rasul. Imam Syu'bah itu menyebutkan orang yang mengatakan Nabi bersabda tanpa pakai sanad, tanpa mengatakan dari fulan, dari fulan, dari fulan. Apa kata dia? Kazub, Anda pembohong besar. Bukan lagi kazab, kazub, pembohong yang besar. Maka mustahil hari ini kita baca hadis tanpa lewat imam. Bedakan imam hadis dengan fikih. Imam hadis, hadis artinya berita. Dia cuma mengumpulkan berita. Dia menjamak, mengkompilasi berita. Kalau imam fikih, dia tahu cara meramu berita, mana yang sahih, mana yang tepat. Jadilah itu sebuah mazhab. Maka mazhab itu bukan buatan imam. Mazhab itu adalah riwayat amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan heran ada hadis yang dhaif secara ahli riwayat, tapi sahih secara fuqaha. Ahli fikih bilang ini sahih. Dan itu banyak. Saya sudah kumpulkan lebih dari 100 persoalan. Yang sering kita contohkan dahulu, mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan kajian ini lewat Thariqat Yutubiyah. Ya, jamaah Yutubiyah. Mursyidnya Syekh Al-Yutubi. Karena mursyidnya Syekh Al-Yutubi banyaklah cocok logi. Belum selesai satu video, ganti video yang baru. Itulah nasib Thariqah Al-Yutubiyah. Belum selesai ngaji kepada seorang syekh, sudah pindah kepada syekh yang lain. Akhirnya tidak pernah khatam ngaji satu bab. Nasib murid-murid Al-Yutubiyah. Saya pernah menyampaikan dulu di Riau, udah lama Pak, sebelum pandemi. Ada satu hadis dhaif menurut ahli hadis. Tapi ahli hadis ini mengerti fikih. Dia lihat ulama fuqaha di zaman salafus saleh mengamalkannya. Maka dia mengganti dan meneliti. Ada beberapa hal yang kemudian dijelaskan. Amal ini dipakai oleh salafus saleh. Meskipun hadisnya dhaif, hadisnya menjadi sahih. Ada kaidah begitu. Hanya ahli fikih, ahli hadis yang tahu. Kalau cuma ahli hadas tidak bakal tahu. Apa itu? Hadis mengenai mengazankan maulud, mengazankan bayi baru lahir. Hadisnya ada dua rawi, dua pengkhabar di situ, orang yang bermasalah. Tapi Imam Tirmizi di Kitabul Aqiqah mengatakan hadisun hasanun sahih. Hadis yang hasan plus sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, murid terbaik Bukhari yang wafat tahun 279 zaman salafus saleh. Apa kata dia? Ahlul ilmi di kalangan salaf mengamalkannya. Karena dia dari salaf, jika disebut ahlul ilmi berarti kalangan salaf. Bukankah kawan kita di sana ada kaidah? Lau kana khairan lasabaquna. Kalau baik tentu mereka sudah duluan. Ini mereka sudah duluan, masih saja ente bilang bid'ah. Maka cara meramu hadis sesuai dengan padanan Rasulullah yang mengerti cuma ahli fiqih. Cuma ahli fiqih. Maka wajib orang yang belajar fikih, belajar mazhab fikih. Karena ahli hadis periwayat kalam fi'il Nabi. Ahli fikih periwayat amal Nabi dan amal salafus saleh. Setelah dua pertanyaan itu, muncullah pertanyaan ketiga dan keempat. Pertanyaan ketiga, ya Muhammad, mal ihsan? Kalau tadi akhbirni, sekarang langsung mal ihsan? Apakah hakikat ihsan? Tadi ayat yang saya baca di rakaat kedua. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Apa arti ihsan?
Nabi terjemahkan ihsan bukan secara harfiah. Ihsan secara harfiah, ahsana yuhsinu ihsana. Artinya membaguskan sesuatu. Tapi Nabi tidak terjemahkan itu. Nabi menerjemahkan secara maknawi. Inilah dasar ilmu istilahi. Jadi kalau menerjemah sesuatu tidak boleh terjemah makna harfiah, harus terjemah istilah. Salat secara harfiah berarti doa. Apakah orang berdoa sudah salat? Belum. Belum ya? Benar. Selamat dari liberal ya. Nabi mengatakan anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah seakan memandangnya. Sedangkan di Quran dikatakan la tudrikul absar. Tidak ada pandangan yang dapat mencakupnya. Sekarang Rasulullah mengatakan engkau ibadah seakan memandangnya. Ternyata ada kata kunci, ka'annaka tara, seakan engkau memandangnya. Rasanya kita yang pandang, sebenarnya dialah yang memandang. Siapa yang sanggup memandang Allah? Mataharinya pun kita tidak sanggup lihat, apalagi yang menciptakan matahari. Rasulullah tidak sanggup dilihat oleh Abu Bakar, apalagi Abu Bakar memandang Rabbu Rasulillah, Tuhannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikira Nabi Muhammad itu ketika Mi'raj terus pandang-pandang dengan Allah, bukan begitu. Dalam hadis yang sahih Rasulullah ketika naik ke Arsy itu sujud kharra sajida. Beliau tersungkur bersujud di puncak Arsy. Itulah liqa ma Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita saat sujud, kita sedang sujud dalam arasnya qalbu. Qalbu itu adalah singgasana Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan engkau ibadah, menyembahnya, berubudiyah kepadanya seakan-akan engkau melihatnya. Tapi mungkinkah kita melihatnya? Yang ada dialah yang melihat kita. Yaraka, ya, hina takum, dialah sebenarnya yang melihat engkau ketika engkau berdiri. Maka di saat itu lenyaplah pandang hamba dalam pandang Allah Subhanahu wa taala. Tiadalah memandang kecuali Dia. Fa in lam takun tarah, jika engkau tidak hamba, fa in tarak, yakin. Abu Hurairah juga riwayatkan hadis yang sama. Dia riwayatkan dengan kalam yang lebih umum. Apa kata beliau? Anta'mal ka'annaka tarah. Engkau bekerja akan engkau melihatnya. Ini cocok untuk para pegawai, para pedagang, orang-orang yang bekerja, baik kerja dunia atau kerja agama. Engkau bekerja anta'mala ka'annaka tara. Engkau bekerja seakan melihatnya. Jika tidak, maka merasa dilihatnya. Jika seseorang merasa dilihat, diperhatikan lewat CCTV, mungkinkah dia bermain-main dalam bekerja? Jika seseorang merasa diperhatikan dalam sholatnya, mungkinkah qalbunya iltifat, berpaling pada selain Allah? Allah memandang bukan zahir. Ketika kita sholat, Allah tidak pandang rida kita ini. Allah tidak pandang kopiah kita. Allah tidak pandang gamis sarung kita. Yang dipandang adalah qalbu. Yanzuru ila qulubikum. Inilah yang disebut muraqabah. Merasa intai mengintai dengan Allah. Pernahkah jatuh cinta? Pernah jatuh cinta ya? Atau jatuh cinta lagi? Kambuh katanya Pak Kiai. Puber yang terlambat. Kalau kita dulu waktu sekolah atau waktu masih muda jatuh cinta dengan orang yang di sudut sana, maka kita pandang memandang dengannya. Tapi kalau beradu mata, mata kita tidak sanggup melihatnya, jantung terasa mau copot. Benar, dada berdesir, langit kayaknya mau runtuh. Padahal yang runtuh itu jenggot kita, Pak.
Kita yang miler. Akhirnya sebelum masuk kelas, sebelum datang ke tempat itu, kita rapikan baju, kita rapikan muka, kita perbaiki tutup kepala. Padahal muka yang diusap tidak pernah bertambah gagah, tidak pernah bertambah cantik. Tapi itu cara untuk membangun kepercayaan diri. Rambut digini-giniin, Pak. Padahal itu tidak pernah merubah cantik. Jilbabnya, padahal itu tidak pernah menambah kecantikan. Tapi itu cara gimmick supaya muncul rasa percaya diri, merasa dipandang. Jika kita hendak dipandang sang kekasih, merapikan baju, merapikan apa yang akan dipandangnya. Bahkan beberapa bapak ibu ini ada yang memasang cat di mukanya supaya terlihat mukanya putih. Cat dari Korea, SK2, supaya terlihat cakep. Ada pelapis dalamnya, ada pelapis luarnya. Hati-hati Pak, foto yang di Facebook itu diskon 70%. Itu belum tentu sahih wajahnya begitu ya. Harus didiskon dulu. Oh, kayaknya wajahnya nggak begini ya. Kenapa kita kemudian sibuk dengan memperhatikan tubuh ini? Baju, pakaian, karena hendak dipandang oleh orang. Dulu kami waktu awal-awal berdakwah sibuk mencari baju yang cocok untuk berdakwah supaya disebut ustaz. Saya sibuk ngatur model jenggot biar nggak miring-miring, karena jenggot saya nggak miring, supaya disebut jenggotnya rapi, jenggot ustaz. Sibuk mencari rida mana yang pantas, digaya-gayain. Ternyata begitu tidak memperbaiki hafalan sama sekali. Kecuali Abu Hurairah. Abu Hurairah hafalannya rusak. Dia datang kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah dalam Sahih Bukhari dan Muslim? Ubsud rida'ak, lapangkan rida'mu. Dalam hadis lain, ubsud saubak, jangan pakai pakaian yang sempit, maka Allah akan lapangkan hafalanmu. Itu Abu Hurairah yang lagi diomongin sama orang di sana ya. Kita doakan semoga dia cepat berubah, tobat kepada Allah, karena mengejek sahabat Rasulullah, menggugurkan amal-amal kita semua. Tipis-tipis. Dia tidak Syiah, tapi terjebak kepada liberalis. Dia tidak liberal juga karena dia bertasawuf, cuma terjebak pada puberitas intelektual yang tertunda. Seharusnya orang kalau sudah kenal Allah tidak sibuk lagi membicarakan yang kecil-kecil itu. Apalagi ini bisa menggugurkan keilmuannya. Abu Hurairah itu pelita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi di hadis Bukhari? Baca hadis ini. Abu Hurairah mengatakan, "Allamani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wi'a'ain." Rasulullah mengajarkan aku 2 karung ilmu. Satu aku sebar, satu tidak. Yang tidak itu kan ilmu yang sedang dia dalami, ilmu tasawuf. Cuma sayang, kok terjebak lagi dengan bacaan-bacaan seperti itu. Bapak saudara yang bukan Allah, kalau kita sibuk berpenampilan yang bagus supaya ingin membangun kepercayaan diri, Allah tidak pandang pakaian kita. Maka sekarang nggak sibuk lagi dengan baju. Baju apa sajalah boleh. Ya, yang paling enak putih, nggak ketahuan kalau bajunya sudah pakai 2-3 kali. Cukup ganti ridanya. Dulu, kita sibuk, sarungnya harus ganti, bajunya harus ada model motif-motifnya. Tapi tidak satupun baju itu menambah syahdu di kolbu. Maka saya kemudian memutuskan, sudahlah ya Allah, ampunkan aku. Tumbuhkan rasa muraqabah dalam kolbuku. Muraqabah itulah rasa percaya diri yang luar biasa. Karena merasa hanya dipandang Allah, pandang makhluk pun luput dari kolbu kita. Itulah inti ajaran tasawuf. Maka al-ihsan melahirkan ilmu zuhud, ilmu tazkiyatun nafs, ilmu mengenai zikir. Ilmu ini dikumpulkan oleh ulama, namanya tasawuf. Cuma sayang hari ini orang trauma dengan nama tasawuf.
Mana ada syaitan diam-diam membiarkan tasawuf berkembang? Enggak mungkin. Tasawuf itu penakhluk syaitan. Maka tidak mungkin syaitan membiarkan orang belajar tasawuf. Maka dia buatlah konspirasi di kalangan orang beragama. Ada orang tidak waras belajar agama, gila. Dia kata, tuh orang belajar tasawuf jadi gila. Sebenarnya orang itu sudah gila sebelum belajar tasawuf. Saya saksi kepada Allah, saya menyaksikan orang tidak waras belajar tasawuf tambah gila. Tapi kalau yang belajar seperti Pak Kiai awal, belajar tasawuf tambah terang kalbunya. Karena dia sangat waras akalnya, sangat terang jiwanya. Tapi kalau orang gelap pikirnya, dia belajar tasawuf tambah gelap juga. Bapak saudara makan Allah, jika tasawuf itu ihsan, menolak tasawuf boleh nggak? Jika tasawuf itu isinya ihsan, menolak tasawuf, menolak Rasulullah Sallallahu Alaihi. Cuma mereka sekarang kutip imam kita, Imam Syafi'i. Apa kata mereka? Imam ente ngomong. Emang Imam Syafi'i bukan imam ente juga? Jika orang bertasawuf pagi ini, maka sore dia akan seperti orang dungu. Ya salam. Kalam Syafi'i tidak bermaksud begitu. Imam Syafi'i nyindir orang pakai baju sufi yang saya sebutkan tadi, sibuk dengan penampilan zahir, tapi tidak ngaji. Saya suka sekali dengan redaksi Pak Kiai tadi. Kita di sini ngaji. Kalau ngaji aslinya ada kitabnya. Cuma kitabnya lagi saya hafalkan aja ya. Bapak cukup dengar saya aja yang bacakan hadisnya. Itu hadis 2 halaman. Ada yang hafal? Hadis 2 halaman itu. Hadis pertama di Sahih Muslim. Hadis pertama di Sahih Muslim. Dari al-ihsan ini muncullah ilmu tasawuf. Dari tasawuf muncullah namanya thariqah. Dari thariqah adalah mursyid, adalah murid, adalah cara zikir, adalah cara suluk, adalah cara kita berubudiyah kepada Allah supaya qalbu lebih terkoneksi kepadanya. Jika fikih merasa dipandang zahir kita, sedangkan iman merasa memandang dengan akal kita, sedangkan ihsan merasa memandang dengan ruh, dari qalbu masuk ke dalam ruh. Oleh karena itu tasawuf sulusuddin, tasawuf itu sepertiga atau rubu'uddin, seperempat agama. Ingkar tasawuf, ingkar seperempat. Cuma kalau ada orang sana anti tasawuf, kita maklumi, mungkin tasawuf dia tasawuf palsu. Dia buat definisi tasawuf sendiri. Tasawuf itu Rasulullah lah yang pertama mengajarkan. Inilah kalam pertamanya. Anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau ibadah seakan memandangnya. Bukankah ini puncak dari beragama? Benar nggak? Berarti orang anti tasawuf tidak akan pernah sampai kepada puncak berubudiyah. Dia sibuk di urusan kaki jingkrang dan tidak jingkrang. Sibuk masalah tasbih. Ini bid'ah atau tidak? Bid'ah. Padahal Abu Hurairah pakai tasbih ini cuma 100. Abu Hurairah tasbihnya 2000. Bid'ah nggak? Berani yang bilang Abu Hurairah bid'ah. Berarti sama sama kelompok yang kemarin. 11-12 ahli bid'ah. Mana lagi ahli bid'ah? Hah? Kayaknya semuanya di sakunya ada bid'ah ya. Ini itu cuma alat, bukan maksud. Al-maksud ya zikrullah. Maksud itu zikir, bukan di sini. Ini itu cuma alat. Nggak pakai ini pun kita zikir. Imam Salafus Saleh Sayyidina Al-Hasan Al-Basri wafat tahun 110 Hijriah. Disaksikan oleh muridnya Habib Al-Ujaimi. Apa kata Habib Al-Ujaimi? Aku melihat guruku Hasan Al-Basri menggunakan tasbih. Padahal dia sahibul karamat, sahibul muraqabat,
Beliau ahli ihsan, banyak karamahnya, murid-muridnya dari macam-macam negara. Kami bertanya, wahai Tuan Guru, engkau sudah menjadi ulama hebat, wali tersohor, kenapa masih menggunakan tasbih? Apa jawaban beliau? Wahai Ananda muridku, dulu kami mendapatkan muraqabah dengan pakai ini, maka setelah dapat muraqabah ini pun tidak kami tinggal. Disitulah kemudian Al-Hasan Al-Basri memberikan tasbihnya kepada Al-Ujaimi, Al-Ujaimi memberikan kepada Daud At-Tai, Daud At-Tai memberikan kepada Ma'ruf Al-Kharqi, Ma'ruf Al-Kharqi memberikan kepada Sirri Sakti, Sirri Sakti memberikan kepada Junaid Al-Baghdadi. Junaid Al-Baghdadi punya murid banyak sekali, ada Shibli, ada Hallaj, ada imam kita dalam akidah Abul Hasan Al-Asy'ari. Makanya akidah yang paling pas untuk orang-orang yang ingin wusul kepada Allah, akidah Asy'ariyah. Kenapa? Beliau telah menyampaikan kaidah-kaidah akidah yang sesuai dengan salafus saleh. Lalu orang ini bertanya lagi, Matas sa'ah, kapan terjadi kiamat? Nah, karena ilmu ini sekarang lagi ramai, ilmu cucoklogi. Apa jawaban Nabi? Mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'i. Tidaklah yang ditanya lebih mengerti daripada yang bertanya. Kita sama-sama tidak tahu rahasia kapan terjadi kiamat. Kiamat dalam bahasa Arab disebut sa'ah. Sa'ah artinya time, waktu. Kapan waktu terjadi kerusakan alam semesta terjadi? Jawaban Nabi, aku yang engkau tanya tidak lebih tahu daripada engkau yang bertanya. Rasulullah itu sebenarnya lebih tahu daripada yang bertanya. Yang lebih alim Nabi Muhammad atau Jibril? Lebih mulia Nabi Muhammad atau Jibril? Tahu dari mana? Terbid'ah lagi. Mana dalil? Gak usah pakai dalil macam-macam. Waktu Mi'raj, siapa yang tembus ke aras? Jibril tidak dapat izin menembus arasnya. Berarti yang lebih tinggi siapa? Jadi Nabi ngomong begini bukan berarti Nabi tidak tahu. Nabi belum dikasih tahu. Jibril pun tidak dikasih tahu. Tapi Sayyidina Jibril mengatakan, ya sudah, akhbirna Fatihah. Ciri-cirinya apa? Dikejar terus oleh Sayyidina Jibril. Dijawab oleh Nabi dengan ciri-ciri terjadi sebelum kiamat. Disebut dengan alamat sughra. Antalidal amatu rabbataha. Ketika seorang tuan terlahir, ya, seorang ibu melahirkan tuannya. Antalidal amah ibu atau budak perempuan melahirkan rabbataha, tuannya. Dulu kalau ada budak perempuan digauli oleh suami, oleh tuannya, lahir anaknya menjadi tuannya. Itu dulu. Kalau sekarang lain, anak-anak sekarang semena-mena kepada ibunya. Itulah antalidal amatu rabbataha. Lalu yang kedua apa? Wa antaral huffata al-urata alata. Engkau melihat ada orang-orang yang miskin, kismin, atau kismin, miskin 101%. Ra'yul ghanam kerjanya, ya, itu menunjukkan strata paling biasa di Arab. Dia pengembala domba. Kerjanya itu. Ya tatawaluna fil bunyan. Dia nyeker tapi bisa bolak-balik masuk bunyan, gedong. Sekarang kita sebut mall. Sekarang mall itu ada di handphone, ya. Bener gak? Ada namanya mall apa gitu ya. Banyak tuh yang antum sebut tuh jadi iklan ntar tuh. Nabi mengabarkan di hadis yang lain, nanti di akhir zaman pasar-pasar sepi. Kenapa sepi? Sekarang sudah mulai sepi. Karena semua orang punya pasar sendiri. Maka bagi para pedagang, jangan masuk buat gedung yang tinggi-tinggi. Buatlah
ruang yang bagus-bagus di handphone ya. Itu baru cuma ciri-ciri kiamat. Berdasarkan ini muncullah ilmu, namanya ilmu akhir zaman. Kaedahnya dua. Satu, tidak boleh tebak-tebakan. Yang kedua, hanya Allah yang tahu kapan terjadi. Tapi kalau sekarang orang mulai tebak-tebakan gimana? Berarti ilmunya tentang akhir zaman salah, keliru. Yang maksa-maksa tahun sekian akan muncul Mahdi dibaiat di Mekah. Sekarang dia sudah kowar-kowar di YouTube. Masa Mahdi ngomong-ngomong di YouTube? Ketemu Yahudi, digorok sama Yahudi. Jangankan Mahdi, intelijen, orang intel, pangkat kolonel, punya rahasia negara, diburu. Apalagi intel langit bernama Al-Mahdi, pasti diburu. Gak mungkin Al-Mahdi kowar-kowar di YouTube, ngaku-ngaku jadi Satrio Penenget ya. Satrio Penenget udah ada dulu, 8 orang mungkin lebih ya. Itu mas Satrio Penenget. Ngaku-ngaku menjadi Ratu Adil, ngaku-ngaku jadi Al-Mahdi. Dan itu ternyata banyak di Indonesia. Saya didatangi beberapa mereka, saya kaget juga, ente Al-Mahdi. Modal cuma jidat lebar, hidung mancung sedikit. Lebih mancung Pak Kiai kita. Tapi dia dengan tawadhu langsung mengatakan, ana lastu minal habaib. Saya bukan habaib. Padahal hidungnya meyakinkan sekali itu. Jidatnya juga lebar. Tapi tidak ngaku Al-Mahdi. Alhamdulillah. Banyak hari ini yang ngaku. Saya lihat ternyata orang mulai stres. Ketika virus berkembang, orang lagi cari tempat untuk mencari keselamatan. Ini baru satu virus, 2 virus. Nanti kalau datang lagi virus, karena kata WHO, virusnya ada 6. WHO, virusnya ada 6. Siap-siap tegang. Ya. Sisa berapa lagi? Habis 2. 4 lagi, Pak. Nanti tambah banyak yang mengaku Al-Mahdi. Saya akan selamatkan umat manusia. Dia aja gak selamat besok. Kena COVID. Nanti 2026, 2027, 2028 di puncak-puncak orang akan banyak mengaku dirinya Al-Mahdi. Siap-siap untuk menolaknya ya. Ilmu mengenai ini sudah ditulis oleh Imam Suyuti, oleh Imam Tabari, Imam Ibnu Katsir. InsyaAllah kalau umur panjang nanti kita buat pembahasan Man huwal Mahdi. InsyaAllah kita simpulkan hadis ini. Nabi ditanya mengenai Islam, iman, ihsan, kiamat. Kesimpulannya ada pada kalam Nabi. Nabi tanya Umar nih paling serius ngeliat orang, liatin siapa ini orang. Saking seriusnya dia, orang itu pergi, dia melongo lihat di pintu. Kok tiba-tiba hilang? Jadi sekedip mata, buka mata hilang di luar pintu. Ketika Umar mulai curiga, Nabi kemudian mengatakan, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Tahukah kamu siapa yang bertanya? Akhirnya Umar tidak jadi berpikir aneh-aneh. Cukup dia katakan, Allah dan Rasulnya saja yang tahu. Ini adab. Ini adab kalau di hadapan guru. Tidak boleh show up, sok-sok alim di depan guru. Kecuali lagi ujian. Umar bukan lagi diuji. Umar lagi dialihkan Rasulullah. Apa kata Nabi? Zalika Jibril. Itu adalah Jibril kawanku. Ja'akum liyu'allimakum dinakum. Inilah kesimpulannya. Datang kepada kalian mengajarkan din kalian. Apa arti din? Agama. Dulu orang Melayu lama sebut ugama. Ya. Agama berarti ada 4 pilarnya. 1/4 pada fikih muncullah mazhab al-Islam.
Maka ketika orang ingin Islam, berfikih, wajib bermazhab. Masjid Syekhul Islam, mazhabnya apa? Yakin? Serius? Alhamdulillah, nyambung kepada Rasulullah. Yang kedua, akidah. Akidah di sini akidah apa? Ahlussunnah, riwayat Imam Asy'ari. Riwayat, harus ada periwayatnya, nggak boleh langsung bilang kalam Allah, kalam Rasul. Kita kan nggak ketemu dengan Rasul. Dan yang ketiga, bertasawuf nggak? Bertasawuf, zikirnya ada tekniknya nggak? Ada, itu namanya thariqah. Thariqah itu jalan, jangan lama-lama di jalan. Ujung jalan adalah hakikat. Hakikat itu artinya ilmu yang mengantarkan kepada yakin. Yakin kalau sempurna namanya ma'rifat. Itulah ma'rifat, engkau memandang dalam salatmu, tapi tiadalah engkau memandang kecuali dialah yang memberikan pandangannya. Jadi ma'rifat itulah al-ihsan. Kalau boleh kita terjemah al-ihsan ma'rifatullah. Ihsan itu adalah ma'rifatullah. Ulama kita dulu mengatakan awwaluddin ma'rifatullah. Dan seperempat terakhir, jika ingin sempurna agama, harus mengerti ahwal akhir zaman. Akhir zaman ini akan banyak yang mengaku dirinya kelompok Al-Badar. Al-Badar ditandai dengan gerakan 313 wali-wali kutub. Nanti akan banyak tuh tentara Al-Badar. Al-Badar akan banyak nanti. Hati-hati. Ini semua ada yang asli, ada yang tidak asli. Akan ada yang ngaku wali, dia bukan wali. Yang ngaku Mahdi, ternyata dia Dajjal. Ini zamannya. Maka jangan hanya berhenti pada ilmu thariqah. Harus mulai belajar ilmu akhir zaman. Saya pun baru faham 2 tahun ini ketika diberi Allah hadiah corona. Maka saya bersyukur ada corona. Karena saya mengerti ilmu ma'rifat akhir zaman. Inilah awalnya. Ya. Kalau Bapak Ibu umur panjang akan faham apa yang saya maksud. Wallahu a'lam bissawab. Oke. Ada Alhamdulillah, sekalian kita sudah mendengarkan tausiah penjabaran tentang Islam yang mana ihsan. Mudah-mudahan kita dibuka wawasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk selanjutnya jemaah sekalian, kita sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin bertanya. 1 atau 3 pertanyaan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Buya, Dr. Haji Ihsan Ersin MA. Kalau saya mengartikan MA ini Pak Ustaz, bisa mendekati dengan Allah, atau MA ini master agama. Kalau Pak Ustaz ini MA ini mendekati Allah. Masya Allah. Itu yang awal ini Pak Ustaz. Saya tertarik apa yang Pak Ustaz bilang tadi, bahwa kita ini mendekati dengan Allah itu kita tidak bisa langsung ketemu Allah, karena Nabi saja ketika menemu Allah dia bersujud, dia tidak bisa memandang Allah. Contoh Nabi Musa, dia memandang Allah terhijab oleh gunung. Kita yang pertama Pak Ustaz tadi katakan bahwa kita cinta, bahwa cinta itu akan timbul daripada hati atau kalbu. Itulah insa. Apakah kita nanti juga dengan zikir yang disampaikan oleh guru kami Al-Ustaz Awab At-Tamimi ini akan juga sampai apa yang Pak Ustaz sampaikan tadi, kalbu kita sampai dengan Allah, atau kita yang hadir di depan Allah? Sedangkan kita bersyukur-syukur pada saat ini, mimpi dengan Nabi saja itu betapa indahnya Pak Ustaz. Baik. Ini pencerahan ini perlu juga Pak Ustaz sampaikan kepada saya dengan teman-teman yang ada di sini. Dan saya selalu Pak Ustaz, sebelum saya tidur barangkali juga saya buka YouTube Pak Ustaz. Bukan juga saya YouTuber juga, karena Pak Ustaz dalam satu dialog dengan ibu-ibu yang umurnya
70 tahun atau lebih kurang, dia sibuk dengan pekerjaannya di dapur. Itu salah satu yang saya ikuti di YouTube Pak Ustaz. Dengan adanya seperti ini, apakah kita bertemu Allah itu hanya kalungnya saja, atau Allah yang melihat kita dalam pandangan Allah? Bukan kita memandang Allah. Itu aja Pak Ustaz. Mungkin ini bisa pencerahan di pagi subuh ini, mendapatkan manfaat bagi saya, karena saya juga udah lepas daripada kesibukan Ustaz. Paling sok sibuk Pak ya. Nah, kurang lebih itu. Kalau saya bilang sok sibuk, Pak Ustaz akan memberikan kesibukan itu akan bisa menjadi yang tidak sibuk Pak Ustaz. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Satu-satu dulu ya. Apakah kita dapat usul sampai kepada rasa memandang Allah itu dengan zikir-zikir yang diajarkan guru? Tentu, karena Allah mengatakan dalam hadis qudsi, riwayat Imam Bukhari, hadisnya sahih, ana ma'ahu idza dzakarani. Aku bersamanya jika dia menyebut-nyebut aku, jika dia mengenang-enang aku. Jadi sebenarnya Allah itu sudah bersama kita, Pak. Cuma kita yang tidak merasa bersama Allah, karena kita belum kenal kepada Allah. Kalau kita kenal dengan Allah, Allah itu tiada satu biji zarah pun di alam semesta, melainkan di situ ada Dia, pandangnya, ilmunya, rahmatnya. Maka Allah ini dekat sekali. Tapi Allah itu paling dekat ke dalam diri manusia, karena diri manusia yang paling dalam itu adalah hembusan dari zatnya. Maka kedekatan diri manusia tidak hanya kedekatan ilmu, kedekatan zikir, tapi kedekatan penghembus dengan yang dihembuskan. Sangat dekat. Tapi jangan merasa GR dulu lalu merasa jadi Tuhan. Itu kelompok kebatinan yang zanadiqah, aliran zindiq, yang dulu oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri di Aceh pernah ditegur. Mereka mengatakan di dalam diri kami ada wujud Allah. Kelompok ini ditegur oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Dia seorang mursyid Tariqat Qadiriyah, guru dari Yusuf Al-Makassari. Yusuf Al-Makassari ketika hendak mau berangkat ke Mekah, dia ngambil talqin zikir dulu ke Aceh kepada Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Disebutkan oleh Syekh Yusuf Al-Makassari dalam kitabnya. Jadi guru-guru kita dulu bertorikot semua, Pak. Bapak sebut semua pahlawan muslim semuanya bertorikot. Pangeran Diponegoro, torikotnya Syafariyah. Pangeran Antasari di Banjarmasin, torikotnya Samaniyah. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari langsung berguru kepada Syekh Abdul Samad, dan juga guru Syekh Abdul Samad yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Karim Saman berguru kepada Imam Saman. Semuanya berguru. Gak jauh dari Pontianak ini ada Sambas. Dulu di tanah Mekah ada orang yang imigrasi dari Sambas, namanya Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Beliau pun berguru kepada banyak orang dan punya murid pun dari Arab dan selain Arab, habaib dan selain habaib. Dia punya dua zikir, zikir Naqsyabandiyah dan zikir Qadiriyah. Bernamalah Tariqat dia, Qadiriyah wal Naqsyabandiyah. Apa salahnya disebut nama tariqat dia Tariqat Sambasiyah? Tapi dia tidak mau sebut. Dia tidak mau menisbatkan zikir ini kepada kampungnya, tapi dia menisbatkan zikir ini kepada aslinya. Dan saya duduk di samping saya ada yang mewarisi ilmunya, murid dari Abah Jajan ya. Alhamdulillah bersanad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak bersanad enggak nyampe, Pak. Coba naik lantai 2 tanpa tangga, bisa enggak? Imam Sufyan Ats-Tsauri ahli hadis mengatakan, engkau jika ingin naik lantai 2 tanpa tangga, itulah yang disebut orang ingin belajar hadis Nabi tidak pakai guru. Ingin usul kepada Allah tapi tidak bertorikot, itu namanya halu. Tahu halu? Maka untuk usul kepada Allah wajib berguru.
Wajib berguru. Ya. Pertanyaan kedua beliau, yang wusul itu apa? Yang dipandang itu apa? Jangan salah mandang. Kolbu ini tidak sanggup memandang Allah. Kolbu itu hanya sanggup dipandang. Tapi sekali merasa dipandang itu muncul, mungkin antum akan bergetar. Baru sebut namanya. Jika terkoneksi kolbu dengan yang punya nama, wajilat qulubuhum, bergetarlah kolbu. Kalau kolbu bergetar, taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Surat Az-Zumar. Jika disebut ayat Allah, dibacakan nama Allah, bergetar, merinding seluruh tubuh. Makanya diekspresikan dengan zikir yang bersuara supaya tubuh ini tidak meracau. Nggak sakau, Pak. Jadi zikir itu dia punya candu. Candunya lebih dahsyat daripada narkoba, dan dia menghadang narkoba. Makanya dulu Sahibul Wafa, ya, Syekh Abah Anom itu ngobatin orang kecanduan pakai zikir keras untuk melawan sakau. Orang sakau dibawa zikir keras, sembuh. Pasti sembuh. Karena zikrullah, la ilaha illallah adalah afdal zikir. Zikir paling dahsyat. Langit bumi pun runtuh kalau la ilaha illallah ada. Nabi Musa bertanya, "Ya Rabb, khussani bi'amali." Khususkan dong aku dengan satu amal ya Allah. Itu Nabi Musa, karena beliau bisa berbicara dengan Allah. Apa kata Allah? Kul ya Musa, la ilaha illallah. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabb, ini mah semua orang juga tahu. Saya pengen yang spesial. Nabi Musa aja alay dikit ya. Tapi sama Allah, manja-manjanya dengan Allah. Karena Allah itu nggak tegang, Pak. Allah itu senang dengan hamba yang bermanja-manja, yang beralay-alay ria dengannya. Itu yang disebut munajat. Munajat itu artinya bermanja-manja kepada Allah. Jangan manja-manja dengan makhluk. Kecewa. Beralay-alaylah dengan Allah. Ya Rabb, ya Allah, gitu. Itu namanya beralay-alay, Pak, ya. Lalu Nabi Musa mengatakan, ditegur oleh Allah, wahai Musa, kamu lihatlah hakikat kalimat ini. Lalu timbanglah dengan langit dan bumi. Apa yang terjadi? Diperjalankanlah Sayyidina Musa ke masa kiamat. Di saat itu ada orang yang dihisab. Ketika dihisab tiada amal baiknya, maka malaikat pengazab pun menyeret dia, sudah hampir di depan neraka. Allah berkalam, tunggu, engkau belum timbang kolbunya. Bedahlah jantungnya, bukalah kolbunya. Apakah ada namaku di dalamnya? Malaikat pun tidak tahu jika kolbu menyebut nama. Itu nggak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Malaikat cuma tahu efeknya. Wah, merinding, berarti lagi zikir nih. Serius, Pak. Kecuali malaikat muqarrabin, dia bisa memandang, di dalamnya ada nur. Dia hanya melihat nurnya, tapi tidak tahu apa yang dibaca. Ditimbanglah. Dalam hadis Imam Tirmizi, ada seseorang yang tidak punya amal. Maksiat. Tapi ternyata dia dulu pernah mendapat talqin zikir dari gurunya. Masuk kalimah la ilaha illallah dalam jantungnya. Jantungnya diambil, ditimbang dengan semua kesalahannya. Apa yang terjadi? Semuanya goyang. Lama-lama jantung yang ada nama Allah, la ilaha illallah, lebih berat daripada semua dosanya. Kagetlah malaikat azab, dia merasa tidak sopan. Dia serahkan ke malaikat rahmat, dibawalah masuk surga. Tapi dihisap dulu, hisapnya lama tuh. Sama KPK kalau ada orang kena tuh 2 bulan, 3 bulan, setahun aja masih gantung hidupnya. Apalagi di alam sana. Dia selamat karena di kolbunya ada zikir bersanad. Maka wajib belajar zikir bersanad. Wajib belajar zikir bersilsilah. Ambil dari ahlinya, kita selamat insya Allah. Gitu, Pak, ya. Yang memandang cuma ruh,
Kalau tidak tahu ilmu ruh tidak akan dapat memandang Allah. Cukup di kolbu, udah cukup. Ya. Allah memandang kolbu. Yang memandang Allah siapa? Ruh. Jadi ketika Nabi sujud, Allah pandang kolbu Nabi, ruh Nabi memandang kepada Allah. Pandang memandanglah. Tapi apakah ada dua pandangan pada wujud Allah? Tidak. Sebenarnya di saat seorang hamba memandang Allah, Allah sedang meminjamkan sama dan basarnya. Apa kata Allah dalam surah Al-Insan? Faja'alnahu sami'an basira. Dulu kalian belum ada, lalu kami pinjamkan sama kami, basar kami. Jadi kau memandangku karena aku pinjamkan pandangku kepada engkau. Engkau zikir kepadaku karena aku pinjamkan alam semesta ini, lisan engkau untuk menyebut namaku. Maka semua orang berzikir, tidak ada mengatakan, ya Allah aku zikir. Dia selalu berdoa, a'inni ala zikrika. Ya Rabb, bantu. Minta bantu gak? Ya. Kalau Allah tidak bantu zikir, lidah ini tidak sanggup. Kenapa? Ismul Jalalah, nama Allah itu lebih berat dari langit dan bumi. Sekarang Bapak sebut dengan lidah yang sangat kotor itu, banyak maksiat itu. Maka wajib belajar ilmunya supaya itu masuk ke dalam qalbu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Satu pertanyaan lagi. Apa cukup? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan tentang Nur Muhammad. Terus mungkin jual tema Ustaz, terus satu lagi Ustaz, kalau kita lihat akhir-akhir ini banyak ulama-ulama kita, ustaz-ustaz kita, kiai-kiai kita pada ditangkap ini Pak Ustaz. Pandangan Pak Ustaz bagaimana Pak Ustaz? Terus kami sebagai umat harus bagaimana? Apakah ini juga merupakan bagian dari takdir Allah? Mohon pencerahan Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Muhammad ya, semangat sekali belajar. Udah siap mau pulang kayaknya. Allah itu menyebut dirinya Nur. Nurullah itu Muhammad. Makanya syahadatnya orang di alam arwah, asyhadu anna Muhammadan nurullah. Syahadat kita di alam ini, asyhadu anna Muhammadan rasul. Tapi lafaz itu sampai karena itu pernah ada dalam memori ruh. Syahadat di alam itu juga ada kelompok yang lebih spesial. Mereka syahadatnya bertambah. Asyhadu anna Muhammadan habibullah. Itu nur semua. Itu syahadat sana. Ya, syahadat di sana itu. Kalau sudah tahu syahadat ini, insya Allah pulangnya aman untuk sementara. Tapi belum bisa pulang kepada Allah secara mutlak, baru pulang ke nur. Ya, Allah itu nur ala nur. Berarti ada hijab ala di situ. Ala, hijabnya 70.000 cahaya, 70.000 kegelapan. Disebutkan dalam kitab Jami' Usul Awliya Al-Imam Al-Arif Billah Ahmad Al-Muskhanawi An-Naqsyabandi Al-Qadri Al-Shazili, ahli hadis, di akhir kitab yang mengatakan Allah itu menghijab dirinya dengan 70.000 cahaya dan 70.000 kegelapan. Jadi hati-hati, jangan-jangan nur itu disimpan dalam kegelapan. Jangan-jangan ada orang yang gelap tapi dia bergaya cahaya. Tapi jika dia bisa bercahaya, dalamnya bercahaya, itulah nurun ala nur. Nur itulah yang disebutkan dalam surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah lah cahaya langit dan bumi. Langit dan bumi ini cahayanya dari Allah. Apa kata Allah kepada Nabi Adam? Hai Adam, kalau bukan karena Muhammad aku tidak ciptakan engkau. Allah sama aja lagi ngomong, hai makhluk langit, hai makhluk bumi. Makhluk langit sujud kepada Adam.
makhluk bumi menjadi keturunan Adam, maka kalam Allah ini kepada Nabi Adam itu sama dengan kalam kepada penduduk langit dan bumi. Karena penduduk langit sujud kepada Adam. Laula Muhammad ma khalaqtuka. Hadis Imam Hakim, hadis sahih. Kalau bukan karena Muhammad aku tidak ciptakan engkau. Itulah nur Muhammad sallallahu alaihi. Berarti sang Muhammad sudah ada nurnya sebelum tubuh Adam. Maka Nabi ditanya, mata wajabat lakan nubuwah. Hadis Imam Tirmizi, hadisnya juga sahih. Kapan engkau ditetapkan jadi Nabi? Bukan umur 25, bukan umur 40. Itu pelajaran yang keliru. Tapi masih ada di buku-buku sekolah. Kita sudah tegur lama, tapi nggak ada yang hiraukan. Kita sampaikan di majelis maulid ini dan di majelis pengajian ini. Ya, maulid malam tadi saya sampaikan. Pengajian pagi ini pun saya sampaikan. Nabi mengatakan, aku jadi Nabi. Adam masih ma'in watin, masih air dan tanah, masih belum dicipta. Aku sudah ada. Jadi Nabi, Adam belum dicipta. Berarti Nabi pertama siapa? Secara ilmu hakikat, setelah ilmu syariat, Nabi yang pertama diutus, Nabi di surga. Nabi yang pertama diutus di bumi, Nuh. Nabi Adam tuh Nabi surga, turun ke bumi. Apa kata Nabi Adam nanti ketika di akhirat? Datanglah kepada Nuh ketika semua keturunannya minta pertolongan syafaat kepadanya. Nabi Adam nolak, jangan kepada saya. Saya yang membuat kalian terusir dari surga. Padahal Nabi Adam tahu itu takdirnya. Tapi itu cara Nabi Adam ngeles. Nabi Adam bisa ngeles. Ngeles yang benar. Kalian ke bumi, itu saya penyebabnya. Ya iya, kalau nggak ada Nabi Adam, nggak ada kita kan? Akhirnya beliau mengatakan, datang ke Nuh, dialah awal Rasul. Nabi Adam awal Rasul, Nabi di langit. Maka Nabi Adam tuh ngajarin malaikat. Guru murid mulia mana? Adam gurunya malaikat mulia mana? Mulia Nabi Adam, ya. Jadi jangan heran, orang-orang yang dapat ilmu Nabi Adam itu malaikat tersungkur berkhidmat kepadanya. Hatta dia manusia biasa sekarang, itu malaikat bolak-balik masuk rumah dia tuh, khidmah kepada dia. Ada yang nganterin rezeki, ada yang jadi asbab rezeki, ada yang menghantarkan kesembuhan, ada yang mengantarkan kesabaran. Jadi Nabi Muhammad sudah ada sebelum Nabi Adam. Hadisnya sahih. Saya tidak boleh cerita yang lebih awal lagi karena waktunya sudah mau habis. Bagaimana dengan masalah ustadz-ustadz ya? Ini masalah penting, berbahaya jika dibicarakan karena perspektifnya beda. Ya. Bahkan yang tadinya ngata-ngatain Densus kemarin udah nggak ngata-ngatain lagi. Itu Buya Anwar Abbas ya. Awalnya dia nyerang Densus, sekarang dia nggak lagi, karena dia pun udah berubah persepsinya. Mengenai ada Habib ditangkap, ada Ustadz ditangkap, ini dua hal yang beda. Ini dua hal yang, tapi masalahnya sama. Satu, kita doakan Habib kita terbebas dari tuduhan teroris. Tapi si Ustadz ini positif terlibat dalam teroris. Habib punya orang dekat, positif hadir di baiat ISIS. Habib tidak. Bisa bedain masalahnya. Bisa bedain masalahnya. Ini negara Indonesia bukan? Ya, negara kita sah tidak? Mau nggak negara ini dijadikan seperti Irak, seperti Suriah? Maka kita doakan Habib supaya dijauhkan dari teroris-teroris itu, kelompok-kelompok ekstrim. Makanya sekarang diringankan, benar nggak? Karena Habib Ahlus Sunnah. Tapi si Ustadz yang baru ditangkap, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Cuma yang saya tahu, dia termasuk ikut mempropagandakan apa yang di Suriah pernah terjadi, yaitu perang Sunni Syiah. Yang dia maksud Syiah itu kelompok Sufi.
Saya menyaksikan perdebatan mereka dulu waktu multaqa. Orang-orang ini menyerang Pak Kiai, orang seperti Pak Kiai ini pengamal tasawuf, dituduh Syiah. Syiah dari mana? Ya. Maka mereka menyerang Sufi. Nanti majelis-majelis maulid, majelis-majelis zikir bisa jadi diserang mereka. Tapi saya yakin Ustadz yang baru ditangkap, dia sudah mulai paham, maka dia pun tidak masuk. Cuma jejaknya terdata, terdetek. Kita doakan beliau yang sudah buat partai, kan buat partai ya? Kalau beliau buat partai berarti dia sudah tahu kita perjuangannya harus dirubah. Tidak lagi menjadi teroris. Menjadi partai berarti dia sudah mau seperti partai-partai yang lain, sudah mulai mengakui demokrasi, Pancasila. Tapi kita nggak tahu juga apakah itu siasat. Jadi khusus ini ada pembahasan panjangnya Pak. Nanti ada pembahasan tentang teologi Khawarij. Panjangnya bukan main. Nanti kalau paham itu Bapak akan paham siapa yang disebut ulama ahlullah, siapa yang ahlu sunnah murni, siapa yang syiah, siapa yang ekstremis Khawarij. Nanti ketemu. Sekarang baju mereka hampir sama. Mereka dulu menunggangi gerakan 212. 212 digerakkan oleh Habib. Mereka tunggangi. Mereka ingin menghancurkan negeri ini, Pak. ISIS itu tauhidnya 3, uluhiyah, rububiyah, asma was sifat. Diganti sama mereka tauhid hukmiyah. Uluhiyah, rububiyah, asma was sifat. Diganti pakai hukmiyah. Tiada negara kecuali negara yang berhukum dengan hukum Islam. Bagi mereka negeri ini tidak dianggap Islami. Pancasila kurang Islami apa? Kurang Islami ya Pancasila? Atau Islami? Sangat Islami. Itu yang bikin Kiai Wahid Hasyim dan teman-temannya. Antum meragukan kekayaan Kiai Wahid Hasyim, anak dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Mereka sekarang merongrong itu. Ketahuanlah waktu di Riau mereka ngomong, mereka menyesatkan NU, Muhammadiyah, Jamaah Tabligh, para Sufi. Muncul juga aslinya. Nah, Ustadz ini yang ditangkap ini, dia bermuka 2, berkaki 2. Dulu, saya nggak tahu kalau sekarang. Ini akan banyak yang nyerang saya setelah ngomong ini. Saya siap. Nyerang dalam artian opini. Saya siap adu opini. Kita cek akidah ente apa. Uluhiyah, rububiyah, asma sifat. Ente mirip dengan ISIS. Apalagi diganti dengan yang ketiga. Tauhid hukmiyah atau mulkiyah. Ini mulai bahaya Pak. Sifat 20 yang diajarkan Pak Kiai, guru-guru kita mulai diganti. Mulai diganti oleh mereka. Saya dulu anti dengan polisi. Tapi setelah saya paham negeri ini, belum paham-paham amat juga. Saya mendoakan semoga polisi dikuatkan oleh Allah. Kalau tidak ada polisi tentara, Pak, ini teroris sudah hancurkan negeri ini seperti Suriah hancur. Seperti Irak hancur. Jadi kita doakan saja mereka. Itu sekarang polanya sudah beda. Saya tanya kepada orang-orang di polisian, itu yang nangkap ulama itu disiksa nggak ulama? Enggak, malah saya dibawa Pak ke sana. Saya lihat ternyata itu mereka ditahan, bukan ditahan, mirip-mirip kayak pesantren. Dikasih ketenangan, dikasih waktu untuk berpikir. Ditanya kembali, apa yang engkau benci dari negara ini? Ternyata beberapa mereka dicuci otaknya bahwa hukum di negeri ini bukan hukum Islam. Maka negeri ini negeri tauhid, Pancasila tauhid, Undang-Undang Dasar tauhid. Ini doktrinnya. Yakin Ustadz yang baru ditangkap sudah mulai berubah. Semoga dengan proses hukum dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk ulama-ulama kita, habaib-habaib kita, kiai-kiai kita, masyayikh-masyayikh kita, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Semoga mereka dijaga oleh Allah. Semoga mereka dikuatkan oleh Allah. Dijaga dari kelompok-kelompok yang menyusup,
dijaga dari kelompok-kelompok ekstrim. Semoga negeri ini dipagari oleh Allah dari kelompok-kelompok penghancur, kelompok-kelompok khawarij. Allahumma bi'izzatika fansurna. Allahumma ansurna فإنك خير الناصرين اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم انصر بلادنا وانصر أمراءنا وعلماءنا وحبائبنا وانصر المجاهدين بعزتك ونصرتك يا نصير يا عزيز يا الله يا رب محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Saya nggak paham Pak, maksudnya apa? Bapak yang baca. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Buya akan ditutup atau akan ditutup tadi. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jemaah rahimakumullah, sebelum kita akhiri ada penyerahan cindera mata dari Buya kita Kiai Haji Dr. Ar-Razi Hazim MA kepada guru kita, kepada Ustaz dan kepada pengurus masjid, dan nanti dilanjutkan dengan dari pengurus masjid kepada Buya Dr. Ar-Razi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dan sebelum kita akhiri juga, ini kawan-kawan dari penggalangan dana banjir nanti akan berkeliling. Apabila Bapak dan Ibu berkenan untuk memberikan infak sedekahnya untuk saudara-saudara kita yang terdapat banjir, silakan saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, dan mari kita saksikan bersama-sama penyerahan cindera mata dari Buya Ar-Razi kepada Ustaz kita Kiai Awad At-Tamimi, dan dilanjutkan juga dengan nanti dari untuk pengurus masjid. Silakan Buya Dr. dan Ustaz Awad untuk menerimanya. Silakan juru kamera dan kawan-kawan kita yang